Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja program profesi guru dalam jabatan 2021. Perkenalkan, nama saya Rusmaneli. Saya mengajar di Mandua, Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu tugas untuk memenuhi uji kinerja program profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan Kedua 2021. Adapun materi yang saya akan ajarkan adalah mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11, pembahasan materi Analytical Exposition Text. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Stand up. Greet to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down. Good afternoon, everybody. Good How are you today? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan hari ini. Jadi kita hari ini bisa memulai lagi pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran, I would like ketua kelas to lead our prayer today. Ya, silakan Doni pimpin doanya. Doa dimulai. Oke, thank you. Ma'am mau cek dulu kehadirannya ya. Who's absent today? Nobody? Jadi masuk semua ya? Yes. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Now, have you ever heard about the phrase waktu adalah pedang? Pernah dengar? Waktu adalah pedang. Ada yang tahu apa arti dari pepatah itu? Don't waste your time ya. Jadi you should use your time wisely. Jadi jangan membuang-buang waktu kalian untuk useless activities ya. So I suggest you to use your time wisely. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang Analytical Exposition Text. Tujuan pembelajaran hari ini ya. After you learn about this material, you will be able to membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari Analytical Exposition Text. Yang pertama, ya, tujuan yang kedua dari pembelajaran ini adalah mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari Analytical Exposition Text. Yang ketiga itu mampu menyusun Analytical Exposition Text dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Menyusunnya itu nanti dalam bentuk mind mapping. Ya, apa itu mind mapping nanti kita lihat. Yang berikutnya, so I would like you to look at this picture and answer the question. The first question is, what does the picture show you about? Ya, what does the picture show you about? Ya, I would like to ask Afifa, ya, membuang trash, ya, sembarangan, membuang sampah sembarangan, ya. Jadi dari gambar itu kan kalian bisa lihat ya, bahwa ada orang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira dia membuang sampahnya di mana, Afifa? Di sungai. So, Afifa,
based on your opinion, do you agree with it? Do you agree? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak dengan gambar itu? No, ya. Mention your reason. Ya, bisa menyebabkan banjir. Ya, kalau menurut Septa, ya. Do you agree with it? Mention your reason. Kira-kira selain banjir penyebabnya apa kalau kamu tidak setuju? Pasti semua dari kita ini tidak setuju ya dengan membuang sampah sembarangan. Ya, pertama bisa menyebabkan banjir. Kalau kedua alasan Septa apa? Bisa longsor, pencemaran lingkungan, ya. Apalagi merusak polusi air boleh ya, merusak ekosistem lingkungan sekitar kita ya. So the third question, does this habit exist in our school? Kalau menurut Satria muncul dari sekolah kita kebiasaan seperti itu? Muncul. Taunya dari mana? Siswa. Ya, dari beberapa kelas atau siswa yang sering terlihat membuang sampah sembarangan. Contohnya saja di kelas kalian pasti ada ya. Ada nggak di kelas ini? Jangan sampai ya, jangan sampai kelas kalian menjadi contoh yang tidak baik untuk kelas lain. Kemudian yang terakhir, in your opinion, what the effects of littering? Efeknya yang paling utama itu adalah banjir. bukan, sebelum banjir apa dulu? Pastinya kotor dulu kan? Kotor. Sudah itu mengundang lalat. Yang bawa penyakit itu kan dari lalat biasanya. Ya kan? Nyamuk. Ya semut kadang yang suka grogotin badan kita kalau misalnya tempat tidur kita atau lingkungan kita, tempat duduk kalian ada banyak semut, pasti kan tidak nyaman ya. Itu dulu yang pasti kita rasakan. Bukan banjir duluan, kalau banjir nanti. Ya, di belakangan yang paling duluan kita rasakan pasti pertama kotor. Dari kotor kita sakit. Sudah itu kalau kita sakit ya belum tentu mati ya. Belum tentu. Kalau kita sakit kita menyebarkan penyakit ke orang lain yang tadinya satu orang bisa jadi banyak orang. Jadi jadilah wabah penyakit. Nah itu. Jadi kalian tadi kan sudah memberikan pendapat kalian, ada reasonnya, ada apa alasannya ya kan? Alasan-alasannya itu biasanya alasannya itu kita perlu pakai fakta atau tidak? Ada, ya? Pakai fakta. Kenapa harus pakai fakta? Ya. Berarti kalau kita memberikan pendapat itu kan harus disertai fakta yang valid atau fakta yang memang benar-benar ada supaya apa? Kalau kita ngasih pendapat ada fakta pasti supaya orang lain percaya. Kalau kita ngomong tanpa fakta dibilang nanti hoax ya kan? Ini kamu hoax, tidak ada bukti ya kan? Dan yang pastinya lebih meyakinkan ya supaya orang bisa mengikuti apa yang kita katakan atau kita sarankan. Nah, itulah yang kita sebut analytical exposition text. Oke, jadi kita lanjut ke vocabulary game dulu ya sebelum diskusi kelompok. Ini ada permainan. Nanti panggil satu-satu ke depan untuk mengklik jawaban dari pertanyaan yang ada di layar. Pertanyaan pertama, number 1. Coba Amel silakan maju. Pertanyaan pertama ini, what is the picture tell you about? Tentang apa? Pertanyaan ini tadi sudah ada kisi-kisi sedikit ya. Pertanyaan tentang apa Amel? Littering. Ya, littering. Coba tunjuk yang mana littering.
Ini ya. Oke, berarti benar ya jawabannya ya. Sekarang pertanyaan kedua. The word reason means ya, number 2 biar. Ya. Sinonim dari kata reason, alasan. Ya, coba tunjuk sinonimnya. Tunjuk. Conclusion, coba tunjuk. Ya, salah ya. Kira-kira jawaban yang benernya apa nak? Argumen. Nah, baru argumen ya. Oke, pertanyaan ketiga. The following words have similar meaning to issue except. Ada kata except. Apa sih except? Kecuali. Ya, issue itu memiliki makna yang sama dengan kata apa, kecuali cari yang bukan berarti. Ya, coba Arif, maju Arif. Pertanyaan yang ketiga jawabannya apa Arif? Ya, coba pilih ya. Fenomenon. Iya, salah. Jawab yang benar apa? Solution. Coba. Benar. Ya, solution berarti jawabannya ya. Karena masalah itu setelah masalah biasanya ada solution. Kalau fenomenon, problem sama topik maknanya sama-sama isu. Oke, berikutnya. Number 4, coba Satria. Apa jawaban the word real have similar meaning with kata real? Similar itu apa? Sama-sama. Yang mirip ya, yang mirip. Dengan kata apa? Ayo pilih tunjuk. Factual, oke, benar. Silakan buka LKPD-nya ya dan kerjakan soal yang ada di sana ya. Kalau LKPD-nya tidak bawa, silakan kalian tulis jawabannya di buku catatan atau latihan kalian sendiri ya. Oke, silakan. Mem kasih waktu 5 menit saja ya, karena nanti kita ada diskusi kelompok. 5 menit cukup ya. Oke, silakan. Boleh kalian kerjakan berpasangan dengan orang yang duduk di belakang kalian. Ya. Sudah 5 menit habis ya. Sekarang kita bahas sama-sama tentang
Sekarang pertanyaan yang ada di LKPD itu. Number 1. What is the topic of the text? I would like to ask you to answer number 1. What is the topic of the text? About the effect of littering, ya. Jadi tentang Efek membuang sampah efek ya. sembarangan. Jadi kan tadi ada beberapa alasan ya mengapa membuang sampah sembarangan itu harus dihentikan, karena ada efek-efeknya yang dikatakan oleh, ada yang disampaikan oleh si penulis tadi. Boleh ya topiknya tentang itu. Amel jawab number 2. Littering has become a serious problem in our city. Sudah menjadi masalah yang serius di kota, di masyarakat kita, ya. Ada yang setuju jawabannya itu? Kalau di sini jawabannya si Amelia, littering has become a serious problem. Apakah tentang itu? Ya. Ya. Berikutnya yang ketiga, coba Nada. How many reasons can we get based on the text? First, it makes an uncomfortable situation and population. Second, it's three, it's lead to some disease. Jadi yang pertama tadi kalau bahasa Indonesia-nya bisa menyebabkan Populasi dan tidak polusi. Populasi. Jangan populasi. Populasi itu apa sih? Populasi itu jumlah. Polusi. Iya, polusi. Beda ya sama populasi. Oke, kalau yang kedua tadi menyebabkan banjir. Yang ketiga? bisa menyebabkan beberapa penyakit. Iya, contoh penyakitnya apa tadi di teks tadi? Baca dah. Malaria. Oh, jadi tipes. Oke. Berikutnya nomor 4. What can we conclude from the text above? Conclude, ya. Iya. What we can conclude from the text above. Apa yang bisa kalian simpulkan ya? Apa kesimpulannya? Dari teks di atas dapat kita simpulkan bahwa sampah dapat menyebabkan tempat menjadi kotor dan mengakibatkan timbulnya wabah penyakit. Iya. Selain itu, sampah dapat membuat pencemaran lingkungan. Iya. Itu ya, dari berbagai alasan tadi yang disebutkan, berarti kan kalian sudah membuat kesimpulan. Ya, tentang akibat dari membuang sampah sembarangan. Oke. Untuk yang kelima, coba Doni. Ya, silakan. Pertanyaannya apa dulu? Pertanyaan itu dari pertanyaan di atas dan dari nomor 1 sampai 4, apa teks eksposisi dari teks tersebut? Setelah menjawab nomor 1 sampai 4. Iya, pertanyaan nomor 1 sampai 4. 4. What do you think? Menurutmu apa sih analytical exposition text itu? Ya kan, kalau kita artikan seperti itu. Berdasarkan kesimpulan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, berarti kan dari definisinya sudah kalian bisa tentukan apa sih analytical exposition text, teks yang bagaimana, terus fungsinya apa, ketiga struktur teksnya kira-kira berisi apa saja, ya, dan keempat dari teks yang kamu baca itu ada penggunaan tenses yang bagaimana, ya, terus kalian menggunakan kata kerja yang bagaimana, ya, bisa tidak kalian tentukan itu dari diskusi tadi? Apa sih analytical exposition text kalau berdasarkan pendapat Doni dari jenis teks yang tadi kan sudah dibaca ya? Teks yang bagaimana? Seperti kalau kita membuat kesimpulan descriptive text ya. Kalau descriptive text kan kita mau menggambarkan sesuatu tentang barang, tentang orang, tentang tempat wisata ya, berdasarkan apa yang nampak di mata kita. Ya, misalnya dia bagus, tinggi, besar, luas, ya, cantik. Nah, itu. Tapi kalau yang ini, teks yang ini barusan kalian diskusikan ini berarti tentang apa?
Can you repeat please? Untuk meyakinkan para pembaca atau pendengar mengenai pendapat si penulis dan berusaha untuk membujuk pembaca atau pendengar tersebut untuk memiliki pemikiran yang sama dengan si penulis. Ya, itu kalau tujuannya berarti teks yang menceritakan tentang, jadi ya si pendapat si penulis, teks yang mau menceritakan pendapat si penulis dengan disertai beberapa fakta atau argumen. Argumen itu apa sih kalau dalam bahasa Indonesia? Argumen itu pendapat atau alasan, ya. Jadi teks definisinya itu, jadi setelah kalian simpulkan dari jawaban yang kalian jawab nomor 1 sampai 4 itu, apa sih analytical exposition text? Analytical exposition text itu adalah teks di mana si penulis mengungkapkan pendapatnya dengan disertai alasan-alasan. Itu saja dulu. Nah, baru pas masuk ke fungsi sosialnya tadi yang disebutkan oleh Rona tadi. Apa yang disebutkan Rona tadi, Nak? Coba Arif. Alasannya tadi apa? Alasan mengapa si penulis itu mengungkapkan pendapat harus ada alasannya, supaya meyakinkan si pembaca. Nomor 6, coba baca Adik. In your opinion, what is the purpose of the text? To make it easier and to clearly describe what is the object of writing, so what the reader seems to feel directly what is conveyed in the text. Ya, menurut pendapatnya si Adit, ya, analytical exposition itu si penulisnya pengen menyampaikan pesan apa? Dia pengen menyampaikan sesuatu pendapat, misalnya pendapatnya itu positif atau negatif, supaya si pembaca itu pendapatnya sama dengan yang dirasakan sama si penulis. Dan makanya dia memaparkan alasan-alasan mengapa sih buang sampah sembarangan itu tidak bagus, kebiasaan yang tidak baik untuk selalu dilakukan. Makanya sama seperti kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain itu harus segera dihentikan. Karena kebiasaan itu kalau tidak dihentikan akibatnya fatal, ya. Tadi kan alasannya banyak, bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan banjir, bisa apalagi tadi polusi. Nah, jadi setelah melihat jawaban-jawaban dari kalian tadi, ya, kita bisa simpulkan inilah struktur dari teks analytical exposition text. Di sana ada title, kemudian ada tesis, ya. Sudah itu ada argumen, ya. Dan yang terakhir itu kita sebut sebagai reiteration, ya. Reiteration. Jadi title itu apa tadi, Nak? Judul. Tesis itu apa? Pendahuluan. Argumen, pendapat atau alasan-alasan, ya, yang menguatkan dari apa tadi topiknya tadi, ya, yang disebutkan oleh si penulisnya. Kemudian ada reiteration, kesimpulan, atau bisa jadi dia menyatakan kembali apa yang sudah dia sebutkan di tesis. Ya, ini kan menyatakan kembali, ya, harus menghentikan kebiasaan membuang sampah. Sama kan, sama dengan paragraf 1. Jadi dia restate the statement in tesis. Jadi menyatakan kembali pernyataan yang sudah dia sebutkan di tesis. Nah, kemudian ada the language feature. Jadi inilah language features atau unsur bahasa, unsur kebahasaan yang ada di analytical exposition text. Kalian bisa lihat berdasarkan warna. Yang warna kuning itu menandakan dia adalah simple present tense atau kata kerja bentuk pertama. Conjunction, ya, atau kata penghubung. Biasanya ada kata but, ya, di situ. Terus ada kata
third, fourth, second ya. Biasanya itu yang digunakan untuk analytical exposition text. Terus ada mental verb. Mental verb itu adalah kata kerja yang berhubungan dengan apa sih indera kita. Terus ada typical expression ini. Based on the reasons above. Jadi kalau kita mau buat kesimpulan, ada kata-kata itu, ada ekspresi itu yang digunakan berdasarkan alasan-alasan yang sudah dikemukakan di atas, ya. Barulah kita bisa buat kesimpulannya apa, ya. Oke, paham sampai di situ? Lanjutlah. Nanti tugas nanti membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. 4 kelompok, ya. 4 kelompok itu nanti ada 2 atau 3 siswa laki-laki dan ada 2 atau 3 siswa perempuan, ya. Membagi menjadi kelompok. Kalian buatlah seperti ini contohnya, ya. Ada 2 teks nanti mem kasih, 2 teksnya itu mau dibedakan. Setelah kalian berdiskusi, nanti buatlah mind map mirip seperti ini, ya. Judul teksnya di tengah, kalian buat topiknya apa, ya. Sudah itu language features yang kalian temukan apa saja, dan jenis strukturnya kalian bagi. Nah, misalnya tesisnya apa di sana, argumennya apa, conclusionnya. Membagi jadi 4 kelompok, ya. 4 kelompoknya itu anggotanya. Kelompok pertama Alfifah, Nada, Yuni, Doni, Satria. Kelompok kedua Dian, Putri, Nova, Wahyu Anggun, Adit, Indra. Kelompok ketiga Rona, Amelia, Jerry, Arif. Kelompok keempat Aryo, Dea, Dwi, Septiawan, Septa Wulandari, ya. Silahkan sekarang membuat kelompok masing-masing. Oke, jadi nanti membagikan ini satu kelompok, satu karton. Kalian buatlah mind map yang tadi. Jadi kalian bagi tugas buat siapa yang menentukan dari teks itu apa fungsi sosialnya, terus struktur teksnya tadi, bagian paragraf mana yang masuk argumen, masuk tesis sama reiteration. Sudah itu ada language feature apa saja yang kalian temukan di teks itu kalian sebutkan. Nah, ini membagikan, silakan kalian kerjakan kurang lebih 10 menit lah ya. Selesai. presentasikan kelompok 1 dan kelompok 2 sekaligus ya.
Jadi pilih dulu yang ini teks 1 dan teks 2, silakan presentasikan perwakilan kelompoknya saja yang maju ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Rio, yang kedua ada Dela, yang ketiga ada Dwi, dan yang keempat ada Septa. Dan kami dari kelompok 3 beranggotakan 1 Ronaldo Banada, 2 Amalia, 3 Yolanda, 3 Jari Andrea, 4 Muhammad Arif. Saya akan menjelaskan tentang the importance of English. Yang pertama, tesis. I personally think that English is the world most important language. Argumentsnya, first, English is an international language. Second, English is also the key with open doors. Third, English is a top recruitment of the seeking job. Reiterationnya, from the fact above, The fact. from the Jangan fact, lupa ya. From the fact from the above, fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to greet the global era. Topiknya the importance of English. Language feature. Yang pertama simple present tense. Ada say, open, and need. Yang kedua mental verb. Ada say, open, and think. Yang ketiga conjunction. Ada first, second, third, and. Yang social functionnya ada to be make sure that English is important. Oke, terima kasih. Kelompok 4 ya yang mengambil teks 1. Oke, teks 2 dari kelompok 3 ya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan teks yang berjudul Sufficient Trash Can is a Necessity for School. Pertama topiknya trash can that many people need. Selanjutnya social functionnya the writer wants people to realize that discussing to garbage in its place is very important. Untuk genre structure-nya, pertama ada title yaitu Sufficient Trash Can is a Necessity for School. Tesisnya school is one, dan selanjutnya argument first it will, second it insufficient, reiterationnya in conclusion. Yang terakhir adalah language texture. Pertama simple present tense yaitu ada find, spend. Mental verb yaitu ada now, dan yang terakhir conjunction ada second, first, and dan since. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan presentasikan. Saya mewakili kelompok 1. Kelompok 1 Yuni, Nada, Doni, Satria. The importance of English general struktur terbagi menjadi 3, tesis, argumen, dan reiteration. Tesisnya, I personally think that English in the world most Paragraf important berapa? language. Paragraf berapa? 1. Ya. Argumennya, first, English is an international language. Second, English is also the key with open doors of scientific. Third, English is a top requirement of doors. Recommendation from the part above it is above that everybody has to learn English to create the global era. Oke. Topiknya, everybody has to learn English. Language feature, simple present tense, mental verb, conjunction. Open masternya, mental verbnya think and say, conjunctionnya first, second, first, and social functionnya to make sure that English is important. Ya. Oke, dari kelompok 2 silakan tentang teks kedua ya. Adalah saya mewakili dari kelompok 2. Nama kelompok Bayu Anggun Pratiwi, Indra Juli, Aditya Pranata, Nama Putri Amanda, dan Putri Damayanti. Ya. Sufficient Truth Can is a Necessary for School. Topiknya a class for drawing rabbit. Tadi
rabbits, Ya. social functional, the waiter when scuffle the risk that dispensing of gerbang in its that is very important. Oke. Gaya strukturnya terbagi menjadi 3. Tesis, argumen, reiteration. Ya. Tesisnya, school is one of the most vital institutional. Oke. Argumennya, first it will reduce the gap for every. Oke. Restorationnya, in In conclusion. consumption the sufficient and property. Ya. Oke, lanjut ke language feature. Language fiction, simple present tense. Fin, span. Ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 dan kedua. Kita applause. Silakan buat kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Definition and analytical exposition text is a text that elaborates the word idea about the phenomenon. Ya. To convince the audience supaya percaya dengan yang dikatakan oleh penulis ya. Oke, lanjut ke generic structure. 1. Tesis introduction, database, and indicating the later point of it. Ya. 2. Argument, explaining the argument to support the later position to number of arguments. Yeah. Main theory that is argument that must be supported by evidence and explanation. Suppose the viewpoint with factual data like red, picture, class, and S. Ya. Ya. Tuh yang language feature-nya apa tadi? Unsur kebahasaannya selain ada mental board ada apa lagi tadi? Thinking part, simple present tense, passive voice, internal transaction, typical analytical expression. Oke, thank you very much ya. Oke, silakan duduk. Jadi itulah kesimpulannya dari analytical exposition text ya. Ada definisi, social function, structure, dan language feature. Oke, karena materinya sudah selesai, silakan nanti kalian lanjutkan soal evaluasinya di rumah ya. Dan untuk materi selanjutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana membuat teks analytical sendiri sesuai dengan generic structure yang sudah kita pelajari hari ini ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.